Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoviatun Milah, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2070. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, di sini kita akan bahas apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Dan juga sudah dijelaskan jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif dan juga kebijakan moneter kontraktif. Apa itu kebijakan moneter ekspansif? Kebijakan moneter ekspansif di sini atau bisa disebut monetary expansive ialah merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Tujuan dari kebijakan moneter ekspansif di sini adalah untuk mengatasi pengangguran dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Yang selanjutnya, yang kedua, itu ada kebijakan moneter kontraktif, yang mana kebijakan kontraktif ini ialah kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Biasanya kebijakan ini dilakukan saat negara mengalami inflasi. Kebijakan ini juga bisa disebut sebagai kebijakan uang ketat. Selanjutnya sudah jelaskan tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter itu ada 8. Di antaranya yang pertama itu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua itu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga juga ada menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat juga meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam di sini ada distribusi likuiditas yang optimal. Yang selanjutnya ada mempertahankan keseimbangan IS dan juga LM. Yang terakhir di sini ada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dan juga sudah dijelaskan instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter itu ada 6. Yang pertama itu kebijakan operasi pasar terbuka, yang mana kebijakan ini adalah salah satu kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi juga menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini biasanya dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Sentral dan juga membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua juga ada kebijakan diskonto, yang mana kebijakan diskonto di sini ialah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah dan juga mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika Bank Sentral menaikkan suku bunga, maka itu bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga di sini ada kebijakan cadangan kas, yang mana kebijakan di sini adalah kebijakan Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki bank-bank umum. Dengan demikian akan menambah jumlah uang yang beredar. Dan juga selanjutnya atau yang keempat di sini ada kebijakan kredit ketat atau bisa dimaksud kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya di sini adalah syarat pemberian yang ketat akan memengaruhi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit. Juga yang kelima di sini ada kebijakan dorongan moral, yang mana kebijakan di sini kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan juga edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Yang selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir itu ada penyesuaian tingkat suku bunga, yang mana di sini maksudnya ialah Bank Sentral dapat memengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto di sini adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek.
Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka, dengan demikian biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang beredar akan berkurang. Juga telah disebutkan beberapa mazhab instrumen dalam perspektif ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama itu mazhab iktisaduna dan juga mazhab mainstream. Apa itu mazhab iktisaduna? Yaitu ialah pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan juga penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang dalam diskresioner. Dan juga yang kedua itu ada mazhab mainstream, yang mana di sini tujuan kebijakan moneter pemerintah ialah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Dan juga sudah disebutkan dalam Al-Quran melarang praktek penumpukan uang atau money hoarding karena membuat orang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah permintaan akan uang agar uang dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama itu nisbatul ikhtiyati dan juga ikna al-ma'wi. Yang ketiga itu ada nisbatul ikrodi. Yang keempat itu i'datus sanad. Dan juga yang kelima itu ada syukal islamiyah. Yang keenam ada islamic syukuk. Yang ketujuh itu ada al-istismar al-hukmi. Dan juga yang terakhir di sini ada adatut tasdik. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.